Mereka mencela para sahabat. Padahal Imam Malik mengatakan, man ghadha as-sahabah fahuwa kafir. Siapa yang mencela sahabat, kafir dia. Bagaimana tidak kafir? Bukankah sahabat Nabi SAW adalah sahabat yang ditarbiyah Rasul? Rasul telah mentarbiyah mereka. Rasul yang menjadikan mereka murid-murid terbaik, sehingga hati mereka lebih baik setelah Nabi SAW dibandingkan seluruh manusia. Kenapa kemudian mencela? Di situ Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kau cela sahabatku, kata Rasul. Karena kalau engkau infak, walaupun sebesar gunung Uhud sekalipun, tidak bisa menandingi satu telapak tangan separuh pun tidak, kata Rasul. Makanya mereka adalah khairun nasi qarni, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mereka orang-orang terbaik. Maka mencela sahabat berarti mencela Al-Quran, karena Al-Quran memuji mereka. Mencela sahabat artinya mencela nubuah, kenabian Rasul, karena mereka adalah tarbiyahnya Rasul. Mencela sahabat berarti telah mencela Islam itu sendiri. Kalaulah bukan karena Allah kemudian lewat para sahabat Rasul, Anda tidak mungkin kenal sholat tadi Isya. Para pemirsa perhatikan, rombongan Wahabi ini selalu menuduh kelompok Syiah mencaci maki sahabat Nabi. Seharusnya kita bertanya, mengapa topik ini selalu diangkat oleh mereka? Para pemirsa mungkin masih ingat peribahasa yang mengatakan, siapa berkotek, siapa bertelur. Orang yang berbuat kesalahan biasanya menjadi orang pertama yang membicarakan kesalahan itu. Sekarang kami akan paparkan sebetulnya kelompok mana yang menghina dan merendahkan martabat sahabat Nabi. Jika orang yang mencaci maki sahabat dikatakan kafir oleh Ustadz Abu, berdasarkan pernyataan Imam Malik, bahkan dikatakan mencela Al-Quran dan kenabian Rasulullah dengan dalih mereka dididik oleh Rasulullah. Lalu bagaimana dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah mencaci dan melaknat sahabat Nabi? Bahkan dia memerintahkan orang lain untuk mencaci dan melaknat pula. Berikut ini kami kutip beberapa bukti otentik yang bersumber dari kitab ulama Ahlus Sunnah. Dalam kitab Al-Aqdul Farid, karya Ibn Abdi Rabbi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1983, halaman 114. Ibn Abdi Rabbi berkata, ketika Al-Hasan bin Ali wafat, Muawiyah melaksanakan haji. Sesampainya dia di kota Madinah, dia ingin melaknat Ali di atas mimbar Rasulullah. Kami tegaskan, dia ingin melaknat Ali di atas mimbar Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah istri Rasulullah menulis surat kepada Muawiyah yang berisikan, sungguh kalian telah melaknat Allah dan Rasulnya di atas mimbar. Hal itu disebabkan kalian melaknat Ali bin Abi Thalib dan orang yang mencintainya. Aku bersaksi bahwa Allah dan Rasulnya telah mencintai Ali. Namun Muawiyah tidak memperdulikan perkataan Ummu Salamah tersebut. Pertanyaan kami untuk Ustadz Abu, beranikah Anda mengkafirkan Muawiyah yang mana dia telah melaknat sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib? Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 7 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1993, halaman 341. Riwayat dari Abdullah bin Abi Najih dari ayahnya, dia menyampaikan, ketika Muawiyah berhaji, dia pegang tangan Sa'ad bin Abi Waqqas sambil berkata, "Hai Abu Ishaq, aku adalah kaum yang peperangan ini telah menjauhkan kami dari haji, sampai kami nyaris lupa sebagian sunnahnya. Tawaflah." Kami pun melaksanakan tawaf mengikuti tawafmu. Usai tawaf, Muawiyah mengajak Sa'ad masuk ke istana Darun Nadwah dan mempersilahkan dia duduk bersama di atas singgasananya. Kemudian Muawiyah menyebut Ali bin Abi Thalib dan mencelaknya. Kami tegaskan, Muawiyah menyebut Ali bin Abi Thalib dan mencelaknya. Sa'ad berkata, "Jadi Anda mengajak aku masuk ke istana dan duduk di atas singgasanamu, kemudian Anda mencela Ali dan mencacinya?" Pertanyaannya, beranikah Ustadz Abu ini mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan menganggapnya telah melecehkan Al-Quran serta kenabian Rasulullah?
sebab Muawiyah telah mencaci sahabat Nabi, menantu Nabi, bahkan khalifah yang keempat. Atau sebutan kafir itu tajam mengarah pada Syiah, tapi tumpul pada Muawiyah. Demikian juga kami berikan bukti otentik yang lain yang menyebutkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan orang lain untuk mencaci dan melaknat sahabat Nabi. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 5, cetakan pertama tahun 1986, halaman 40. Ibn Taimiyah berkata, dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Muawiyah telah memerintahkan Sa'ad untuk mencaci, lalu dia menolak. Kami tegaskan, Muawiyah telah memerintahkannya untuk mencaci. Lantas Muawiyah berkata, apa yang mencegahmu mencaci Ali bin Abi Thalib? Demikian pula disebutkan dalam kitab yang lain. Dalam kitab Al-Aqdul Farid, karya Ibn Abdi Rabbi, jilid 2, halaman 298. Muawiyah berkata kepada Sa'ah bin Sauhan, naiklah mimbar, lalu laknatlah Ali. Kami tegaskan, laknatlah Ali. Sa'ah menolak itu dan berkata, apakah Anda memaafkan aku? Tidak, jawabnya. Maka Sa'ah naik mimbar. Setelah hamdalah dan memuji Allah, dia berkata, hai orang-orang, Muawiyah menyuruhku agar aku melaknat Ali, maka laknatlah dia. Semoga Allah melaknat dia. Inilah cara menjelaskan kepada manusia dengan membawa bukti-bukti otentik, bukan seperti kelompok Ustadz Abu ini yang bicara serampangan tanpa membawa rujukan. Bahkan Ibn Taimiyah sebagai ulama panutan Ustadz Abu ini juga memberikan kesaksian dalam kitabnya bahwa para sahabat saling mengkafirkan satu sama lain. Mari kita lihat buktinya. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 12 yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, Madinah Al-Munawwarah, cetakan tahun 2004, halaman 492. Ibn Taimiyah berkata, sesungguhnya salaf atau sahabat, sebagian dari mereka telah melakukan kesalahan dalam banyak masalah. Sampai kalimat, sebagian dari mereka mengingkari Muhammad melihat Tuhannya. Dan sudah terkenal, sebagian mereka juga mengingkari tentang kekhalifahan dan keutamaan di kalangan mereka. Begitu juga peperangan dan laknat yang terjadi di antara mereka. Dan saling mengkafirkan sesama mereka. Kami tegaskan, saling mengkafirkan sesama mereka. Dan ini merupakan hal yang sudah dikenal. Pertanyaannya, beranikah Ustadz Abu ini mengatakan Ibn Taimiyah dengan sebutan kafir, melecehkan Al-Quran dan kenabian Rasulullah karena dia menyebutkan bahwa para sahabat saling mengkafirkan? Sekarang mari pemirsa perhatikan pernyataan Ibn Taimiyah dalam kitabnya tentang pembicaraan khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab terhadap diri Rasulullah. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 6, cetakan pertama tahun 1986, halaman 315. Ibn Taimiyah berkata, telah ditetapkan di dalam sahih bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda ketika sakit kepada Aisyah, panggilkan untukku ayah dan saudaramu, sehingga aku akan menuliskan untuk Abu Bakar sebuah surat yang tidak diperselisihkan oleh manusia sepeninggalku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, Allah dan kaum mukmin enggan kecuali Abu Bakar yang menjadi khalifah. Kemudian di hari Kamis beliau ingin menuliskan surat tersebut. Lalu Umar berkata, apa yang terjadi? Apakah dia sedang mengigau? Kami tegaskan, apakah dia Rasulullah sedang mengigau? Di sini Ibn Taimiyah mengatakan bahwa Umar bin Khattab telah menuduh Nabi meracau tak sadarkan diri. Ini bukti bahwa Ibn Taimiyah telah melecehkan dan merendahkan kedudukan Umar bin Khattab. Mana ayam yang berkokok tadi yang mengatakan bahwa Syiah melecehkan para sahabat Nabi?
Tidak cukup sampai di situ, disusul penghinaan terhadap sahabat Nabi oleh murid Ibn Taimiyah, yaitu Ibn Qayyim. Dalam kitab Zadul Ma'ad, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ketiga tahun 1998, halaman 262. Ibn Qayyim berkata, maka Umar berkata, demi Allah, aku tidak ragu sejak aku masuk Islam, kecuali pada hari itu. Maka aku mendatangi Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau benar-benar Nabi Allah? Beliau sallallahu alaihi wa alihi menjawab, tentu. Apakah para pemirsa masih mempercayai bahwa kelompok Syiah selalu mencaci maki sahabat Nabi? Di sini sangat jelas Ibn Qayyim menuduh khalifah yang kedua telah meragukan kenabian Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Kemudian disusul kembali oleh pengikut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, yaitu Al-Utsaimin, ketika mengomentari perbuatan sebagian sahabat. Dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi, cetakan ke-6 tahun 1421 Hijriah, halaman 292. Al-Utsaimin berkata, tidak ada keraguan lagi bahwa sebagian sahabat ada yang mencuri, meminum khamar, mengadu domba, berzina, baik sudah beristri ataupun bersuami ataupun belum. Akan tetapi semua perbuatan ini tertutupi oleh keutamaan dan keindahan mereka. Kami serahkan komentarnya kepada para pemirsa, apa yang telah diyakini Utsaimin tersebut terhadap sahabat Nabi. Sekarang mari kita simak salah satu ulama kelompok Ustadz Abu ketika mengomentari Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Dalam kitab Tabdib Az-Zulam wa Tanbih An-Niyam, karya Ibrahim Sulaiman Al-Jabhan, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Riasa Adarat Al-Buhus Al-Ilmiyah Wal-Ifta Wad-Da'wah, cetakan ketiga tahun 1988, halaman 136. Ibrahim Sulaiman Al-Jabhan berkata, mereka mengatakan kalau seandainya hukum berada di tangan Ali serta keturunannya, maka manusia akan makan dari atas dan dari bawah kaki mereka, yaitu susu, madu, manna dan salwa. Inilah Ali, dia menjabat kekhalifahan selama 5 tahun atau lebih. Apakah pada masa kekhalifahannya manusia dapat makan dan minum? Hal tersebut melainkan hanya pertumpahan darah, keringatnya orang lemah, air mata yang menangisi kematian anaknya, dan para yatim yang sengsara. Luar biasa bukan para pemirsa? Masihkah kita mempercayai bahwa kelompok ini mencintai keluarga Nabi? Dan beranikah Ustadz Abu mengkafirkan mereka dan menyatakan para ulamanya sendiri telah melecehkan Al-Quran dan kenabian Rasulullah karena sahabat telah dididik oleh Rasulullah? Atau umpatan itu hanya untuk Syiah? Sekarang mari kita lihat di antara para perawi Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 867, nomor hadis 3509. Al-Bukhari berkata, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Ayyashi, telah mengabarkan kepadaku Hariz. Siapakah sosok Hariz dalam riwayat di atas tadi? Dalam kitab Al-Majruhin, karya Ibn Hibban, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, cetakan pertama tahun 2000, halaman 331. Hariz bin Utsman, sampai kalimat, dia melaknat Ali bin Abi Thalib di waktu pagi 70 kali dan sore 70 kali.
Jika Ustadz Abu ingin jujur, maka Hariz dalam pandangan kelompok Wahabi adalah seorang kafir karena telah melaknat sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang lebih berbahaya lagi, Ustadz Abu telah menuduh Imam Bukhari mengambil riwayat dari orang kafir. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, halaman 460, Al-Bukhari berkata, telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada kami Mu'tamir, yang berkata, aku mendengar Ishaq. Siapakah sosok Ishaq dalam riwayat di atas tadi? Dalam kitab Hadiyus Sari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Maktabah As-Salafiyah, halaman 389. Ibn Hajar berkata, Ishaq bin Suwaid bin Hubairah, sampai kalimat, dia menyerang dan menyimpan dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Jika Ustadz Abu ingin jujur, maka Ishaq dalam pandangan kelompok Wahabi adalah seorang kafir karena telah melaknat sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang lebih berbahaya lagi, Ustadz Abu telah menuduh Imam Al-Bukhari mengambil riwayat dari orang kafir karena telah menyerang dan menyimpan dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Sahih Bukhari, halaman 1475, Al-Bukhari berkata, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Bashar, sampai kalimat dari Imran bin Hattan. Siapakah sosok Imran bin Hattan dalam riwayat di atas tadi? Dalam kitab Al-Isobah, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 232. Ibn Hajar berkata, Imran bin Hattan sampai kalimat, seorang tabi'in yang terkenal, dia salah satu tokoh Khawarij. Kami tegaskan, salah satu tokoh Khawarij. Sementara kita mengetahui bahwa Khawarij adalah kelompok yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Jika Ustadz Abu ingin jujur, maka Imran bin Hattan dalam pandangan kelompok Wahabi adalah seorang kafir karena telah mengkafirkan sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang lebih berbahaya lagi, Ustadz Abu telah menuduh Imam Al-Bukhari mengambil riwayat dari orang kafir. Dalam kitab Tarikh Islam, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, cetakan kedua tahun 1991, halaman 497. Az-Zahabi berkata, Abu Farwah Yazid bin Muhammad Ar-Rohawi berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku bertanya kepada Isa bin Yunus, sampai kalimat, aku mendengar Al-Auza'i berkata, kami tidaklah menerima hadiah sampai bersaksi bahwa Ali adalah munafik dan berlepas diri darinya. Siapakah Al-Auza'i? Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, jilid 7, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 107. Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr bin Yahmud, seorang syekhul Islam dan alim ulama penduduk Syam. Imam Al-Bukhari juga mengambil riwayat Al-Auza'i dalam kitab Sahih Bukhari, halaman 51. Al-Bukhari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf, yang berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir. Karena itu, sebaiknya para ustadz Wahabi mulai sekarang ketika berbicara hendaklah membawakan dalil dan rujukan sebagaimana yang telah kami lakukan, bukan hanya sekedar ceramah dan mengadu domba tanpa ada sandaran yang dipegang. Terbukti penghinaan terhadap sahabat Nabi tersebut terdapat di dalam kitab ulama Wahabi, dan ini bukan omong kosong sebagaimana para pemirsa telah melihatnya. Namun karena mereka pemilik agama, maka semua penghinaan kepada sahabat tersebut seperti angin lalu. Mungkin semua bukti yang kami berikan ini sangat jelas, namun kami yakin
Ustadz Abu ini dan rombongannya menutup mata dan telinga mereka